Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Baik. Sehat? Ada yang tidak sehat hari ini? Ada. Hatinya, oh ya, nggak apa-apa. Oke, hatinya diobatin ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, maka silakan KM-nya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Sebelum mulai kegiatan pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan kegiatan belajar hari ini mendapatkan keberkahan ya. Oke, sebelum dimulai, Bapak akan coba cek harian dulu. Yang pertama, Adia hadir, Ajeng Sahla, Alisa Nur Alifah, Asila, Sasya, ada? Oh, izin. Tiara, izin. Yosa, Hadir. Oke, alhamdulillah nanti yang tidak hadir hari ini 4 orang ya. Jadi apa karena dua. Oke, sebelum dilanjutkan, Bapak akan coba menjelaskan mengenai apa yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sebelumnya masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Angkat tangan. Pengelolaan obat. Masih ingat pengelolaan obat apa saja? Lanjut. Ada obat bebas, ada bebas terbatas, ada psikotropika, narkotika, obat keras, obat jamu, Obat jamu. obat Obat. Terus apa lagi? obat Obat apa? obat Oak. rejek, Itu apa, Fitri? Oh, obat wajib, apotek. Jadi kalau obat itu obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras, narkotika sama Fit. Yang sering disalahgunakan. Oh, ya narkoba, sabu. Ini sarapan bubur ya, sabu. Apa cimeng, kalau ada cimeng, Dimas beda dari sop pakai apa gitu. Ketahuan dia, cimeng, ganja ya, ketahuan ganja. Gitu. Oke, nah nanti mungkin secara garis besar nanti Bapak akan memberikan bahan ajarnya di sini ya beserta LKPD-nya, nanti kalian bisa mempelajari dan nanti didiskusikan mengklasifikasikan tentang narkotika dan psikotropika. Oke, nah. Selanjutnya juga untuk hari ini kita akan coba metode pembelajaran yang akan kita pakai untuk minggu ini, yaitu menggunakan problem based learning. Jadi problemnya itu adalah tentang dengan narkotika dan psikotropika. Nah, kalian cari nanti mengenai narkotika dan psikotropika, definisinya, penggunaannya, beserta gejala gunanya. Oke. Nah, sebelum kita lanjutkan, di sini ada sebuah tayangan video. Muncul. Jadi ada sebuah tayangan video, silakan nanti kalian amati kira-kira apa makna ya dari video ini.
Lo mau masuk penjara? Atau lo mau beneran keren, kejar cita-cita lo, jadi juara, jauhi narkoba. Oke, tadi setelah melihat tayangan video, oke, saya harapkan kalian bisa berkomentar ya di video tadi apa kaitannya dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Itu kan tadi tentang undang-undang narkotika dan narkotika, definisi, penggolongannya, beserta penyalahgunaannya. Oke, di sini Bapak menyiapkan ada 3 pertanyaan yang saya Bapak minta komentar dari kalian semua. Oke, yang pertama dari video yang masang di atas, apa yang bisa kalian analisis? Boleh angkat tangan? Ya, Dimas. Narkoba bisa merusak masa depan. Masa depan. Ya. Masa depan kamu apa? Bisa transformasi. Masa depan kamu berdua dengannya. Narkoba bisa merusak masa depan. Ya, pasti. Ada yang tidak setuju? Setuju. Nah, yakin di sini mempunyai cerita masa depan yang bagus lah ya. Oke. Kalau masa depan seorang apa? Iya. Iya. Apa? Cita-citanya apa? Oh, menjadi apoteker ya. Saya doakan ini yang di sini menjadi apoteker semua. Oke. Yang kedua, apa hubungannya dengan kalian sebagai calon asisten tenaga teknis kefarmasian? Boleh katakan? Ya, silakan aja. Karena kan nanti kita kerja di dunia farmasi yang mengurus tentang obat-obatan sudah dicoba. Terus juga kan ada kayak pasien misalnya ngasih resep dari dokter. Nah kita juga kan pasti harus tahu dosisnya. Kayak narkotika tidak bisa sembarangan dipakai karena kalau kebanyakan bisa menyebabkan kematian dan sebagainya. Jadi kita sebagai asisten tapi nanti tenaga kefarmasian ya, tentunya kita belajar tentang obat-obatan, apalagi ini narkotik ya. Narkotik itu butuh pengawasan yang sangat khusus karena tidak bisa semena-mena orang itu menggunakan narkotika. Oke, terima kasih Ajeng. Yang selanjutnya ketiga, apa yang perlu kita pelajari dan ketahui setelah melihat dari video tadi? Boleh? Ya, silakan Belinda. Di rumah sakit karena aja. Rumah sakit Belinda. Belinda. Silakan di rumah sakit Belinda. Oke, Belinda. Itu apa sih dampak dari penggunaan obat yang mengandung narkotika dan psikotropika seperti yang tadi Aja sebutkan. Kalau misalkan penggunaan narkotik sama psikotropik itu bisa menyebabkan kematian, jadi juga. Jadi sebisa mungkin kita harus menghindari ya. Jadi sehingga tujuan kita belajar narkotika psikotropika ini kita mengetahui apa sih dampaknya paling penting. Karena secara tidak langsung kan obat itu adalah apa? Jadi apa? Racun itu kan? Racun kalau dosisnya tidak sesuai. Apalagi kalau narkotik dan psikotropik ini dosisnya itu harus betul-betul pas. Karena kalian belajar dosis. Karena kalau dosisnya kurang tidak berefek, kalau dosisnya lebih itu bisa menjadi bahaya. Oke, kalau misalkan obatnya obat bebas, mungkin kalau dosisnya berlebihan paling mencret lahnya, ya juga paling naon lah gitu jadi betul. Kan kalau narkotik psikotropik lebih bahaya, koin ya gitu, bahaya. Oke. Selanjutnya tadi setelah melihat tayangan video tadi, terima kasih untuk komentarnya ya dari video tadi. Mudah-mudahan kita bisa membuka wawasan kita mengenai narkotika, psikotropika. Nah untuk sekarang selanjutnya yaitu silahkan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing yang sudah disepakati bersama. Dan setelah itu Bapak akan memberikan bahan ajar beserta LKPD yang harus kalian kerjakan selama waktu yang sudah ditentukan, berarti 15 menit. Boleh, silakan duduk per kelompok. Silakan. Sekarang kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 1. Kelompok 2 di sini. Kelompok
kelompok 3 di sana ya. Kelompok 4 di sana, kelompok 5 di tengah. Satu kelompoknya ada yang 7 orang, ada yang 6 orang ya. Ya, selanjutnya sekarang tadi kalian sudah membuat bahan presentasi PowerPoint-nya. Sedangkan yang selanjutnya sekarang kalian presentasikan 2 kelompok saja ya, yaitu kelompok 1 sama kelompok 5 ya. 5. Oke, silakan yang maju dari kelompok 5 dulu aja ya. Silakan. Berdua boleh, berdua. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita perwakilan dari kelompok 5 mau mempresentasikan soal bahaya narkotika dan psikotronika. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, narkotika jenis opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina, dan tanaman ganja. Sedangkan narkotika jenis golongan 2, metgonina, morfin-metobromida, dan morfina, dan narkotika golongan 3, metilmorfina, kodeina, kokadina, dan klorofina. Sementara pada darah-darah dehidrasi yang membuat tubuh mengalami kejang-kejang, halusinasi, dan perilaku agresif. Serta rasa sesak di bagian dada, motorik, pernapasan tidak akan bekerja. Say no to drugs. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan dari kelompok mana dulu? Iya, silakan. Kenapa narkotika sama psikotronika masih banding ketergantungan? Kalau narkotika dan psikotronika ketergantungan. Izin menjawab ya. Mungkin salah satunya karena faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi seseorang. Kayak misalnya kondisi keluarganya yang ayah misalnya juga udah bercerai, udah bisa rumah sama orang tua, atau dari tekanan teman-teman sendiri yang membuat dia kayak pengen bebas nih gimana caranya gitu kan. Jadi dia menyalahgunakan narkotika, makanya kadang juga narkotika juga dari faktor keturunan, kadang orang tuanya pakai anaknya juga gitu kan. Oke, cukup kita. Oke, nanti kita lepas lagi ya. Dan selanjutnya, oke, Moni. Izin bertanya, mengapa penggunaan narkotika dan psikotropika harus menggunakan resep dokter? Izin menjawab ya. Kenapa narkotika dan psikotronika harus Menggunakan Dokter. resep dokter. Ya, boleh. Izin menjawab ya, karena ya obat narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Hilangnya rasa dan mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri yang menimbulkan ketergantungan. Sehingga buat kita harus pakai resep dokter karena bisa apa ya, kalau salah penggunaannya kedepannya bisa fatal, entah itu kesehatannya yang ganggu atau nanti kedepannya bisa meninggal. Jadi bisa menimbulkan ketergantungan. Ada lagi? Silakan. Cukup ya.
Oke, cukup, silakan tutup. Oke, mungkin cukup sekian. Mohon maaf bila masih banyak sekali kekurangan karena kita juga sama-sama belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya cuma sedikit review dari pertanyaan. Yang pertama dari pertanyaannya, Kenapa narkotika sama psikotropika mengakibatkan ketergantungan? kenapa narkotika dan psikotropika bisa menyebabkan ketergantungan? Karena narkotika dan psikotropika tadi dari definisinya sudah jelas bahwa dia bisa menyebabkan ketergantungan. Nah, karena di obat itu kan ada zat aktif, ada zat tambahan ya obat itu. Terus seperti paracetamol tablet. Zat aktifnya apa? Paracetamol. Zat tambahannya ada laktosa, ada amino, ada stearat dan lain sebagainya. Nah, kalau di narkotik dan psikotropik, selain dia zat aktifnya, itu ada zat adiktif. Apa adiktif? Adiktif itu adalah bisa menyebabkan ketergantungan. Jadi narkotik, psikotropik itu ada zat adiktifnya. Ya, terus seperti tadi kalau dari tanamannya yang tadi didiskusikan kan, dari cubung, dari mana itu, dari jamur, dari sapi, kan? Itu ada zat adiktifnya yang bisa menyebabkan ketergantungan. Tadi pertanyaan kedua nyambung sama Moni, kenapa narkotik sama psikotropika menggunakan resep dokter? Jawabannya tadi, karena dia bisa menyebabkan ketergantungan. Bayangkan kalau orang menggunakan narkotik psikotropik, seenaknya, gitu ya, seenaknya, manual gitu kan, misalkan stabil, habis stres, depresi, masalah jatuh corona, kemudian psikotropik itu kan sadar kita apply, kan gitu apply, izin dijual, gitu kan. Nah itu ya, paham ya jelas ya, asik ya? Ya, ini kan seperti itu. Saya paham. Oke, sekali lagi beri waktu untuk kelompok tadi. Ya, silakan selanjutnya untuk kelompok satu ya. Silakan untuk mempresentasikan. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Mary Darul Syarfuhania. Nama saya Nadira Ramadhani. Di sini kami akan menjelaskan tentang bahaya penggunaan narkotika dan psikotropika Di kalangan anak muda. Sebelumnya, di sini ada yang tahu kan narkotika sama psikotropika itu apa bedanya? Apa ya? Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Sedangkan psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang. Di golongan keempat memiliki kecanduan yang sangat kecil. Namun tetap saja jika pemakaiannya tidak mendapatkan pengawasan dokter bisa menimbulkan efek samping. Contohnya seperti obat-obatan, sedativa, hipnotika atau obat tidur, diazepam dan diazepam. Sekian yang bisa kami jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau ditanya? Ya silakan. Usaha ini jadi bertanya, usaha apa yang dapat dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja? Usaha apa yang Dapat dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja? Oke, silakan. Sebelumnya izin dijawab ya. Di kalangan remaja itu kan biasanya masih sekolah. Nah, bisa dari pihak sekolahnya bisa ada kayak penyuluhan mengenai psikotropika dan obat dan narkotika. Dan dari penyuluhan itu juga ada penjelasan gitu. Kalau misalkan penggunaan narkotika sama psikotropika itu berbahaya karena bisa menimbulkan ketergantungan, kematian, bahkan kayak apa ya, merusak masa depan yang jadi gak jelas. Oke, udah cukup, boleh tutup. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, boleh saya tanggapi dulu ya sedikit tadi pertanyaannya. Yang pertama dari Fitri ya. Fitri, bagaimana cara supaya anak muda itu tidak menyalahgunakan narkotika? Sudah dijawab sama kelompok tadi, setuju bahwasanya peran media sosial ataupun peran sekolah atau peran masyarakat itu penting untuk mengedukasi tentang bahayanya narkotika dan psikotropika. Jadi semacam kita berikan layanan-layanan ya, baik di sosial media, di televisi atau media-media yang lain, itu salah satu bentuk program untuk pemerintah untuk mengedukasi pada masyarakat. Termasuk kita sekarang menjadi seorang sekolah di kesehatan, setidaknya kita bisa mengedukasi minimal di lingkungan keluarga, adik, kakak, bibi, kita edukasi minimal untuk diri sendiri. Itu yang kedua tadi dari Dimas, undang-undang apa yang mengatur, tidak tadi yang disampaikan, undang-undang narkotika nomor 35 ya, tahun 2009, undang-undang psikotropik dan sebagainya. Dan yang terakhir dari Mabit tadi bagaimana membedakan narkotika dan psikotropika. Cara membedakannya sederhana. Persamaannya dua-duanya dia bisa menyebabkan ketergantungan. Itu. Kemudian perbedaannya, kalau narkotik itu lebih menekan kepada sistem nyeri, kalau psikotropik itu menekan pada sistem halusinasi. Makanya orang yang menggunakan narkotika itu dipukul sekeras apapun tidak akan terasa nyeri. Tapi kalau orang yang menggunakan psikotropik itu berhalusinasi seperti orang gila. Nah, maka efeknya kalau dia menggunakan narkotik sampai overdosis, maka rasa nyerinya hilang. Habis maut mah itu hilang. Tapi kalau orang yang overdosis psikotropik, halusinasi, maka efeknya apa? Iya. Itu bedanya. Cara beda sederhana seperti itu. Dan kalau narkotik itu analgetik ya, jadi dia menghilangkan rasa nyeri secara total, tidak ada sama sekali. Maka dipukul satu lagi maka rasa. Tapi kalau orang yang psikotropik itu dia nyerinya masih ada, tapi halusinasinya itu luar biasa. Itu cara membedakannya sederhana seperti itu. Oke ya, paham bisa sini? Oke, ya, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok. Nah, selanjutnya setelah tadi dua kelompok sudah mempresentasikan tentang hasil karyanya mengenai penyalahgunaan narkotik dan pengelolannya. Sekarang Bapak akan coba menulis portfolio mengenai penguatan materi tentang undang-undang narkotika dan psikotropika. Boleh untuk semuanya menyimak video saya. Hampir sama dengan yang tadi kalian kerjakan ya, definisi ini mengenai penggolongannya. Jadi narkotika itu dibagi dalam 3 golongan. Kemudian kalau psikotropika ini definisinya, jadi psikotropika itu lebih adalah psikoaktif. Psikoaktif jadi menstimulus sistem saraf pusat, psikosis kalau jadi mengarah mental dan perilaku. Golongan kalau psikotropika itu golongannya dari 4 golongan. Yang sering saya gunakan itu yang pertama ya, yang pertama ekstasi. Nah, oke, nah itu tadi bayangannya mengenai penguatan materi dari narkotika dan psikotropik. Jadi narkotika itu dia lebih kepada sistem nyerinya, kalau psikotropik itu lebih ke arah psikoaktif atau halusinasi. Narkotik dibagi menjadi 3 golongan, kalau psikotropik dibagi menjadi 4 golongan. Tentunya tadi hati-hati dalam penggunaan narkotik. Kenapa tadi harus pakai resep dokter narkotik psikotropik? Karena narkotik psikotropik itu mengandung zat adiktif
yang bisa menyebabkan ketergantungan. Ya, selanjutnya tadi sudah lihat penguatan materi. Sebelum ditutup, Bapak akan cek dulu ya, dari kalian kira-kira sejauh mana materi yang sudah disampaikan tadi oleh teman-teman dan oleh Bapak sendiri, pemahaman kalian tentang narkotika dan psikotropika. Boleh katakan apa itu yang dimaksud definisi narkotika? Silakan katakan definisi narkotika. Repeat. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik, sintesis maupun sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Oke, terima kasih. Yang selanjutnya, apa itu yang dimaksud atau definisi dari psikotropika? Boleh katakan yang menit, silakan. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Oke, nah itu psikotropik. Selanjutnya, kira-kira perbedaan narkotika dan psikotropik itu apa? Boleh, silakan. Jajah. Kalau narkotika apa sih maksudnya lebih ke tubuh kayak tegangan bersin atau apa kalau udah Ya. tapi kalau buat narkotika menyerangnya ke sistem otak, jadi kalau misalnya udah overdosis dia bakal bisa jadi gila. Bisa bakal jadi gila. Gila. Oke, ya. Ingat tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk tadi. Sebelum ditutup, Bapak akan memberikan tes ya atau kuis ya atau kuis tes formatif. Silakan buka gadgetnya masing-masing. Ya, gadgetnya masing-masing. Bapak sudah kirim linknya ya di grup. Linknya di grup Google Form. Silakan dikasih waktu 10 menit untuk mengerjakan tes atau kuisnya. Oke, dimulai dari sekarang. Kalau bisa dibilang bahaya mana? Berbahaya. Berbahaya dan normalnya juga itu digunakan hanya berdasarkan petunjuk dokter. Kalau tidak ada petunjuk itu kita tidak boleh main menggunakan saja. Karena nanti tadi kan fatalnya kalau psikotropik itu bisa menyebabkan kegilaan. Ya, kalau psikotropik narkotik bisa menyebabkan kematian kalau tidak sesuai dengan dosis atau anjuran dari dokter seperti itu. Oke, cukup? Ada lagi dari yang lain? Cukup? Cukup. Oke. Terima kasih. Kalau tidak ada lagi, boleh kita kasih tepuk tangan untuk pertemuan hari ini. Oke, insya Allah nanti kita ketemu lagi di minggu depan dengan materi selanjutnya. Ya, materi tentang belajar tentang opium ya, opium dan lain opium dan zat-zat yang bisa kaitannya dengan opium. Nah, nanti mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di minggu depan untuk mengakhiri kegiatan hari ini. Boleh silakan berpuasa untuk atau memimpin doa. Silakan memimpin doa untuk kegiatan hari ini. Untuk menutup kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Beri salam.